Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene dari kelas A2 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2114201053. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan pada saat ini tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah falsafah dan teori keperawatan dan dosen pengampu Nurse Winarsi Molintau, Escape MKes. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari pakar ahli keperawatan menurut Imogen M. King yang terdiri dari biografi, kerangka teori, dan paradigma keperawatan. Biografi Imogen M. King lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Karir Imogen M. King dimulai pada tahun 1945 setelah lulus dari St. John Hospital School of Nursing, St. Louis, Missouri. Ia bekerja sebagai staf perawat medis bedah sambil kuliah di Bachelor of Science dalam keperawatan di St. Louis University pada tahun 1948. Ia menyelesaikan Master of Science dalam keperawatan di Santa Louis University. Pada tahun 1959, Dr. King melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York, Dr. Montag sebagai ketua, dan mendapatkan gelar dokter pendidikan pada tahun 1961. Pada tahun 1972, ia kembali ke Loyola University of Chicago, mengajar mahasiswa pasca sarjana dan menerbitkan teori keperawatan tentang sistem, konsep, proses. Dr. King dikenal pada tahun 2005 dengan kepeloporannya dalam gerakan teori keperawatan. Dr. King memiliki artikel berjudul Perawatan Teori, Masalah dan Kemajuan dalam jurnal. Buku-buku karya King yang diterbitkan sejak tahun 1961 sampai dengan 1981 yaitu Dewar, A Theory for Nursing, General Concept of Human Behavior 1961 sampai 1966. A Theory for Nursing System, Concept, Process, Curriculum and Instruction in Nursing. Kerangka konsep Imogen M. King. King mengemukakan dalam kerangka konsepnya, hampir setiap konsep yang dimiliki oleh perawat dapat digunakan dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, sistem personal. Menurut King, setiap individu adalah sistem personal atau sistem terbuka. Untuk sistem personal, konsep yang relevan adalah persepsi, diri, pertumbuhan dan perkembangan, citra tubuh, dan waktu. Persepsi adalah gambaran seseorang tentang objek, orang, dan kejadian-kejadian. Persepsi berbeda dari satu orang dan orang lain, dan hal ini tergantung dengan pengalaman masa lalu, latar belakang, pengetahuan, dan status emosi. Karakteristik persepsi adalah universal atau dialami oleh semua, selektif untuk semua orang, subjektif atau personal. Diri adalah bagian dalam diri seseorang yang berisi benda-benda dan orang lain. Diri adalah individu atau bila seseorang berkata aku. Karakteristik diri adalah individu yang dinamis, sistem terbuka, dan orientasi pada tujuan. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh kembang meliputi perubahan sel, molekul, dan perilaku manusia. Perubahan ini biasanya terjadi dengan cara yang tertib dan dapat diprediksikan walaupun individu itu bervariasi. Dan sumbangan fungsi genetik, pengalaman yang berarti dan memuaskan. Tumbuh kembang dapat didefinisikan sebagai proses di seluruh kehidupan seseorang di mana dia bergerak dari potensi untuk mencapai aktualisasi diri. Citra tubuh. King mendefinisikan citra tubuh yaitu bagaimana orang merasakan dan reaksi-reaksi lain untuk menampilkannya. Ruang. Ruang adalah universal sebab semua orang mempunyai konsep ruang, personal atau subjektif, individual, situasional, dan tergantung dengan hubungannya dengan situasi,
jarak dan waktu, transaksional atau berdasarkan pada persepsi individu terhadap situasi. Definisi secara operasional, ruang meliputi ruang yang ada untuk semua arah. Didefinisikan sebagai area fisik atau disebut teritori dan perilaku orang yang menepatinya. Waktu. King mendefinisikan waktu sebagai lama antara satu kejadian dengan kejadian lain, merupakan pengalaman unik untuk setiap orang dalam hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Yang kedua, sistem interpersonal. King mengemukakan sistem interpersonal berbentuk oleh interaksi antar manusia, interaksi antara dua orang yang disebut dyad, dia orang tersebut disebut triad, dan 4 orang disebut grup. Konsep yang relevan dengan sistem interpersonal adalah interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. Interaksi didefinisikan sebagai tingkah laku yang dapat diobservasi oleh dua orang atau lebih dalam hubungan timbal balik. Komunikasi, King mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana informasi yang diberikan dalam satu orang atau orang lain baik langsung tidak langsung, misalnya melalui telepon, televisi, atau tulisan. Ciri-ciri komunikasi adalah verbal, nonverbal, situasional, perseptual, transaksional, tidak dapat diubah, bergerak maju dalam waktu, personal, dan dinamis. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam menyampaikan ide-ide satu ke orang lain. Aspek perilaku nonverbal yang sangat penting adalah sentuhan. Aspek ini dari perilaku adalah jarak, postur, ekspresi wajah, penampilan fisik, dan gerakan tubuh. Lalu transaksi. Ciri-ciri transaksi adalah unik karena setiap individu mempunyai realitas atau personal berdasarkan persepsi mereka. Dimensi temporal, mereka mempunyai pengalaman atau rangkaian-rangkaian kejadian dalam waktu. Lalu peran. Peran melibatkan suatu yang timbal balik di mana seseorang pada suatu saat sebagai pemberi dan di saat yang lain sebagai penerima. Ada 3 elemen peran utama, yaitu peran berisi set perilaku yang diharapkan pada orang yang menduduki sistem dan sosial sistem, set prosedur atau sistem yang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang berhubungan dengan prosedur atau organisasi, dan hubungan antar dua orang atau lebih berinteraksi untuk tujuan pada situasi khusus. Lalu yang terakhir, stres. Definisi stres menurut King adalah suatu keadaan yang dinamis di mana manusia berinteraksi dengan lingkungannya untuk memelihara keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, dan perbuatan yang melibatkan pertukaran energi dan informasi antar seseorang dengan lingkungan untuk mengatur stresor. Stres adalah suatu yang dinamis sehubungan dengan sistem terbuka yang terus-menerus terjadi pertukaran dengan lingkungan. Intensitasnya bervariasi, ada dimensi dan temporal spatial yang dipengaruhi oleh pengalaman, lalu individual, personal, dan subjektif. Demikian penjelasan singkat saya mengenai teori Imogen M. King. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi para pendengar. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan karena di sini kita semua sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya kuliah. Tentunya sudah terakreditasi dengan baik, yaitu akreditas D, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas dengan 7 program studi, 1 profesi nurse. Untuk itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah tidak perlu diragukan lagi. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.